Nah, sekarang kita akan berlatih soal gabungan ya, gabungan antara fungsi tanggal dan fungsi logika if ya. Nah, di sini di dalam soal Hotel Mentari kita telah disediakan dengan sebuah tabel ya, nama tamu, kelas dia menginap, kemudian tanggal masuk, tanggal keluar. Nah, kemudian kita diinginkan untuk mengisikan rumus pada lama inap, tarif, dan total biaya ya. Nah, di sini untuk tarif per kelasnya kita tahu di keterangan ini ada kelas 1 itu tarifnya 250.000, kelas 2 150.000, kelas 3 100.000. Baik, kita akan kerjakan sekarang mulai dengan lama inap. Untuk lama inap kita bisa menggunakan rumus yang cukup sederhana, yaitu mengurangkan tanggal keluar, sel pada tanggal keluar ini dikurangi dengan tanggal masuk ya. Pada waktu kita enter maka ini ya sudah lama inapnya sudah diketahui ya. Tanggal 28 kurangi 25 adalah 3 hari. Kita copy saja untuk lama inapnya, maka secara otomatis dia akan menghitung sendiri ya, dari tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Nah, sekarang untuk tarifnya itu bergantung kepada kelas. Di sini ada 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ya. Di sini kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, berarti nanti akan ada 3 kemungkinan. Dengan demikian kita harus menggunakan fungsi logika if di sini. If yang berapa tingkat, yaitu kemungkinan 3 dikurangi 1, yaitu 2 tingkat. Maka kita kerjakan sekarang if ya, if kurung buka, kita akan cek kelasnya di sini apakah C3 sama dengan 1. Bila iya, maka di nilai if true-nya, nilai bila benar, akan kita isi kelas 1 tarifnya adalah 250.000 ya. Nah, kemudian untuk false-nya karena ada 2 tingkat, kita ganti dengan if lagi kurung buka, apakah C3 sama dengan 2. Kalau tidak 1 ditanya lagi apa sama dengan 2. Kalau 2, kelas 2 berarti tarifnya 150.000 ya. Nah, bila tidak 1 tidak 2 pasti 3, jadi kita nggak perlu if lagi, langsung kepada 100.000 ya, lalu kita kurung tutup. Oke, kita enter. Di sini kita kurungnya kurang, kita yes saja. Nah ya, kelas 1 tarifnya sama 250, kita copy saja rumusnya. Nah, di sini sudah sesuai dengan keterangan ya tarifnya. Nah, sekarang tinggal total biaya menginap ya. Nah, untuk total biaya menginap ini rumusnya adalah perkalian antara lama inap dikalikan tarif ya. Nah, ini kita enter, baru kita copy ke bawah. Oke. Nah, jadi soal untuk Hotel Mentari sudah selesai kita kerjakan. Nah, sekarang kita berlatih untuk soal campuran yang kedua, yaitu tentang fungsi waktu dan juga nanti referensi sel absolut di sini ya. Oke, sekarang di sini ada sebuah tabel tentang upah lembur karyawan, di mana di sini sudah disediakan nama karyawan, jam mulai, dan juga jam selesai lemburnya. Nah, di sini kita diharapkan untuk menuliskan lama lembur dan juga total upah yang diberikan. Nah, kita mulai saja dengan yang nomor 1, di mana lama lembur itu tentunya akan diisi dengan jam selesai dikurangi jam mulai. Berarti kita sama dengan sel jam selesai dikurangi sel jam mulai ya, kita enter. Nah, di sini memang formatnya masih format waktu ya.
Jadi dia bukan 7,5 tetapi dia 7.30 ya. Tidak apa-apa, kita akan tahu ini adalah 7,5 jam ya. Kita copy ke bawah ya, jadi seperti ini ya. Nah kemudian untuk nantinya total upah itu adalah apa? Total upah adalah upah lembur per jamnya dikalikan lama lembur ya. Nah di sini kita tuliskan sama dengan ya apa, upah lembur per jamnya dikalikan dengan lama lembur. Maka di sini kita enter. Nah terlihat di sini tidak benar karena apa? Di sini formatnya adalah accounting ya, tetapi isinya adalah waktu, jadi dia tidak cocok. Yang seharusnya kalau 7,5 jam ya 75.000, berarti ini harus kita atur formatnya lebih dahulu ya. Jadi untuk mengatur formatnya di sini kita pilih ya more number format ya, kita pilih custom di sini. Untuk tipenya di sini kita lihat ya, kita harus ambil yang jam ya, jadi istilahnya yang ini ya, hanya aja. Jadi kita ambil bracket H, hour, artinya kita ambil hournya. Maka pada waktu hour ya, ini huruf kecil ya. Oke. Maka pada waktu kita klik OK, oh sorry ini H ya, H kecil ya, H, belum tutup. Nah kemudian kita klik OK, maka di sini dia sudah betul, cuman formatnya tidak ada rupiah di sini ya, karena kita tidak bisa menerapkan dua format sel di dalam sebuah sel ya. Nah sekarang kita copy saja dahulu ya. Di sini ada kesalahan atau error. Di sini juga tidak sama. Kenapa? Kita tahu bahwa di sini 10.000 itu berada di sel C3 ya. Jadi nanti untuk yang upah lembur pada Joni, Tandia dan seterusnya itu juga harus tetap menggunakan sel C3. Tapi di sini dia rumusnya adalah sel C4. Sel C4 adalah teks di sini, tak bisa dikalikan. Maka di sini perlu kita buat absolut sel C9 ini, berarti baris 9-nya harus kita buat absolut ya untuk ini. Jadi di rumus pertama bukan sel C9, C3-nya. 3-nya kita harus beri tanda dolar supaya dia absolut. Ya, di copy kemanapun dia tetap $3 ya. Oke, kemudian coba kita copy kembali rumusnya. Nah ini ya, jadi nilai yang tercantum sudah benar, cuman memang formatnya tidak rapi seperti yang ada pada format accounting ya, karena di sini kita sudah mendefinisikan format selnya secara custom. Kita tidak bisa lagi merubah ke accounting karena nanti hasilnya akan berbeda. Ya ini kelemahan untuk Microsoft Excel tentang pengurangan waktu ya. Nah kira-kira ada cara lain nggak ya untuk supaya tampilannya itu standar ya, mudah dibaca, tidak seperti ini. Nah setelah kami coba-coba ternyata ada cara lain ya untuk menampilkan ini ke dalam format standarnya. Oke, di sini formatnya adalah custom juga ya. Kalau kita lihat dia memakai format HHMM ya. Nah sekarang kita coba kembalikan semua ini ke general ya, kembalikan ke general. Nah dia di format angka biasa. Nah, supaya menjadi nilai yang sesuai benar, jadi seperti tadi itu adalah
7,5 jam, maka di sini karena kita menganut sistem 1 hari 24 jam, maka kita perlu mengalikan ini dengan 24 ya. Coba kita kalikan dengan 24 ya, kita kali 24 ya, kita enter. Nah, di sini sudah muncul 7,5. Kemudian kita copy saja seperti ini ya. Nah, ini sudah formatnya sesuai dengan format yang standar ya. Nah, tinggal di total upah formatnya juga harus kita ganti, yaitu dengan ini normal ya, kita bisa pakai accounting sekarang ya, seperti ini. Nah, itulah cara memodifikasi format untuk menampilkan yang standar seperti ini ya. Jadi demikian kira-kira penyelesaian untuk soal fungsi waktu dan referensi sel absolut. Nah, sekarang kita akan berlatih membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung umur dan juga hari lahir seseorang. Nah, di sini ada satu contoh tabelnya. Misalkan kita isi nanti di sini adalah 12 Maret 98. Kita ingin tahu berapa umurnya dan juga hari apa dia lahir. Maka di sini tentunya kalau kita ingin menghitung umur adalah tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Jadi tahun sekarang itu kita bisa menggunakan kalau tahun sekarang kita menggunakan apa? Menggunakan today ya, today. Nah, itu jadi kurung buka kurung tutup. Cuman kalau today itu akan menghasilkan tanggal, bulan, dan tahun. Padahal yang kita inginkan adalah tahunnya. Berarti kalau hanya mengambil tahunnya, di sini kita harus ya, di sini kita harus pakai year ya. Masih ingat perintah year kurung buka, kemudian today-nya kita masukkan dalam kurung ya, kurung tutup di sini. Jadi kita ambil tahun dari today, kemudian kita kurangi tahun dari ya, kita year lagi tahun dari tanggal ini ya. Kemudian kita enter ya. Jadi kita lihat dahulu. Nah, di sini formatnya masih tanggal ya, kita pakai aja format general ya. Atau nanti kita kalau ingin mendapatkan kata-kata tahun, berarti kita format kembali menjadi custom ya. Di sini custom, kita hanya nambahkan apa, tanda petik TH gitu aja ya. Nah, tahun istilahnya ya. Oke, mau 2 tahun. Nah, sekarang untuk hari lahir kita memakai rumus apa? Yaitu memakai fungsi atau rumus teks. Jadi kita sebutkan saja sama dengan teks kurung buka tanggal lahir di sini, kurung tutup, enter. Kita kurang yaitu format teksnya ya, dalam tanda petik lengkap aja ya, D 4 kali ya, enter. Titik koma ya, titik koma bukan koma, titik koma, enter. Iya, jadi Selasa. Nah, ini sudah jadi aplikasi kita. Ambil contoh lagi, misalkan seseorang lahir pada tanggal 14 Mei ya 2000 misalkan ya. Pada waktu kita enter, maka umurnya adalah sekarang 20 tahun. Dia lahir pada hari Minggu. Nah, itulah contoh-contoh sederhana ya dari pemakaian fungsi tanggal dan waktu. Oke, kita lanjut dengan pembelajaran berikutnya.